Namo Buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perayaan Hari Katina. Apa itu Hari Katina? Hari Katina adalah salah satu hari raya agama Buddha yang dirayakan setiap tahun. Biasa jatuh pada bulan Oktober sampai November. Pada saat Hari Katina, para umat Buddha akan mempersembahkan dana berupa 4 kebutuhan pokok para biku. Kebutuhan pokok ini adalah pangan, sandang, papan, dan obat-obatan. Hari Raya Katina ini merupakan penanda bahwa masa wasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Katina Dana merupakan bentuk ungkapan terima kasih dari umat Buddha kepada para biku yang sudah menjalankan masa wasa, yaitu menetap selama 3 bulan di sebuah tempat, baik di vihara, hutan, maupun tempat spiritual lainnya. Pada masa wasa, para biku melatih diri dan memberikan bimbingan spiritual kepada para masyarakat di tempat yang ia tinggal. Masa wasa umumnya dilaksanakan pada saat musim penghujan. Nah, pada saat Hari Katina, sudah tentunya kita berdana kepada para biku. Dana yang diberikan akan menjadi dana yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan baik dan benar. Jika kita ingin berdana, hendaknya kita mempunyai pikiran yang ikhlas, senang, dan bahagia. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sebelum berdana kita harus merasa senang dan bahagia. Pada waktu berdana, kita merasa senang dan bahagia. Sesudah berdana, kita juga harus merasa senang dan bahagia. Nah, dari ketiga hal ini, yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu kita merasa senang dan bahagia setelah berdana. Nah, pada saat kita berdana, kita juga harus memperhatikan kualitas barang yang baik. Barang yang baik itu adalah barang yang tidak rusak, sehingga dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Adapun beberapa manfaat berdana pada saat Hari Katina. Yang pertama, akan memberikan kebahagiaan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, akan mengikis kemelekatan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga, disenangi banyak orang. Yang keempat, orang yang baik dan bijaksana akan mengikutinya. Yang kelima, nama baik akan tersebar luas. Yang keenam, yaitu penuh kepercayaan. Dan yang ketujuh, terlahir di alam surga. Seorang biku tidak dapat mengambil dana bila dana tersebut tidak dipersembahkan. Jika biku maupun si pemberi sudah siap, si pemberi sebaiknya berada di sekitar 1 lengan atau 1 meter jaraknya dari biku dan menyerahkan dana tersebut dengan sikap yang baik dan benar. Sebelum kita menyerahkan dana, kita membacakan parita ciwara dana kata terlebih dahulu. Dalam menyerahkan dana kepada biku, sebaiknya dilakukan dengan kedua tangan. Setelah menyerahkan dana, kita harus bernamaskara kepada biku sebanyak 3 kali sebagai tanda penghormatan. Akan tetapi, pada saat kondisi seperti ini, tidak semua umat Buddha bisa pergi ke vihara. Maka diadakanlah perayaan Hari Katina secara online. Dengan ini, kita dapat berdana kepada biku sangga walaupun tidak diserahkan oleh kita secara langsung. Dana yang kita persembahkan akan diserahkan oleh pengurus vihara atau patria sebagai perwakilan. Walaupun secara online, tapi kita masih tetap bisa berbuat kebajikan, bukan? Nah, berdasarkan pengalaman saya sendiri, tata cara berdana saat online ini tidak terlalu sulit loh. Pertama, kita memilih terlebih dahulu paket yang ingin kita danakan. Lalu, kita transfer melalui rekening sesuai dengan biaya yang tertera. Kemudian, kita konfirmasikan kepada pengurus vihara yang terkait. Nanti, dana yang kita pilih akan diserahkan oleh para perwakilan secara langsung kepada biku sangga. Berikut ini akan saya tunjukkan video rekamannya. Handamayang ciwaradana katang banamase Imani mayang bante ciwarani sapaliwarani biku sanggasa ono jayama saduno bante biku sanggo imani ciwarani sapaliwarani patikan hatu anhakan digaratan hitaya sukaya
kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya. Semoga Biku Sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Satu. Jubah dan perlengkapan lainnya dari Wihara Graha Buddha Manggala diwakili oleh pimpinan Karaka Sabha Wihara Graha Buddha Manggala. Nah, jika kita ingin berdana, tidak harus pada hari Katina saja, tetapi hari-hari lain selain perayaan hari Katina juga boleh. Pada saat kita sehari-hari juga boleh, karena pada prinsipnya kita harus berbuat kebajikan secara terus-menerus. Barang siapa yang giat meneruskan perbuatan-perbuatan baiknya, ia akan memantapkan pikirannya untuk menjadi sempurna. Sekian dari saya, Namo Buddhaya.